Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal qaziminal ghaiza wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kebahagiaan yang luar biasa kita rasakan adalah kembalinya kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Tentu kita ketahui bersama bahwa bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa buat kita semua. Di mana di bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahalanya buat kita semua akan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Ibadah-ibadah fardu yang kita kerjakan tentu bernilai berlipat ganda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah-ibadah sunnah yang kita kerjakan dinilai fardu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada satu malam yang kita tidak temukan di dalam bulan-bulan yang lain terkecuali di bulan suci Ramadan, yaitu malam yang lebih mulia dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Tentu bulan ini tidak akan kita biarkan berlalu begitu saja tanpa ada sesuatu yang kita maksimalkan dalam bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita akan totalitas untuk banyak beribadah, banyak bertaqarrub ilallah, banyak melakukan perbuatan-perbuatan maslahah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita ketahui bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala begitu istimewa, begitu spesial memanggil orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa ini dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu. Allah tidak memanggil secara umum, tapi Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Tentu sebagai orang yang beriman, dari perbuatan-perbuatan maslahah yang kita lakukan, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan membentuk sebuah karakter sebagai manusia pilihan, manusia-manusia terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang muttaqin. Sekarang terpulang kepada kita, apakah ciri atau karakter sebagai orang-orang yang muttaqin itu sudah kita penuhi atau belum? Apakah ciri sebagai orang-orang yang muttaqin itu sudah terpatri di dalam diri kita atau belum? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah keadaan kita sampai ada usaha maksimal dari diri kita untuk mengadakan perubahan. Kita mau menjadi seperti apa? Apa yang akan kita lakukan? Ramadan ini akan menjadikan kita seperti apa? Tentu semua itu terpulang kepada diri kita sebagai seorang person. Tentu kita semua sepakat bahwa kita ingin menjadi orang-orang pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang muttaqin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita harus memenuhi persyaratan sebagai seorang yang muttaqin. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang telah saya bacakan pada mukadimah tadi, yang terdapat dalam surah Ali Imran ayat 134, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita bahwa ciri mereka orang-orang yang beriman itu seperti apa? Ciri orang-orang yang muttaqin itu seperti apa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra.
bahwa orang-orang yang muttaqin itu adalah mereka yang tidak hanya sekedar soleh secara ritual, tidak hanya mengerjakan ibadah-ibadah mahda sebagai pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala seperti salat. Tapi orang-orang yang muttaqin itu adalah mereka yang juga soleh secara sosial. Mereka yang senantiasa terasah empatinya, senantiasa tergugah hatinya untuk membantu saudara-saudaranya yang dalam keadaan susah, yang berada dalam keadaan fakir dan miskin. Tentu tarbiyah Ramadan itu juga akan membentuk kita menjadi manusia-manusia seperti itu. Manusia-manusia yang berempati. Puasa tidak hanya mengajarkan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan puasa, menahan tidak makan dan tidak minum dan tidak berhubungan dengan pasangan kita, dengan istri atau suami kita, tapi juga mengasah empati kita. Ada kewajiban-kewajiban zakat, berderma dengan sedekah dan infak. Puasa mengajarkan kita seperti itu. Jadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang khusus, orang-orang pilihan di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang senantiasa bersedekah, mendermakan hartanya fisra'i wat dharra. Tentu ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelapangan rezeki, diberikan kelebihan harta, tentu kita akan berusaha untuk menjadikan ini bagian daripada media pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membantu saudara-saudara kita. Kalau kita lakukan dalam keadaan mampu, itu adalah bagian dari ciri orang yang muttaqin. Akan tetapi sangat terasa spesial, sangat terasa istimewa kita ini ketika kita pun dalam keadaan sulit, kita pun dalam keadaan tidak berpunya, tapi kita masih menyempatkan diri untuk membantu saudara-saudara kita yang dalam keadaan susah, dalam keadaan fakir dan miskin. Tentu tidak semua orang bisa melakukan ini. Kita inilah yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang terbaik. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak cukup dengan kita mendermakan harta kita, mensedekahkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin melakukan sesuatu, memperbuat sesuatu sebagai bagian daripada peribadahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kadang dalam kehidupan ini ada sesuatu yang kita anggap sepele, tapi ternyata itu bisa mengganggu ritme ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang muttaqin adalah mereka yang mampu menahan untuk tidak melakukan sesuatu yang bisa mengganggu ritme pendekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang muttaqin juga melakukan sesuatu qadhiminal ghaidh. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa menahan amarahnya. Jadi orang-orang muttaqin itu adalah mereka yang mampu mengendalikan emosinya, mampu mengendalikan amarahnya. Apakah kita sudah mampu melakukan semua itu? Maaf, terkadang kita menyatakan diri kita ini dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Rutinitas ibadah kita luar biasa. Tapi mengapa? Terkadang hanya persoalan-persoalan kecil, persoalan-persoalan yang tidak terlalu mendasar. Mengapa harus kita selesaikan dengan amarah? Mengapa harus kita selesaikan dengan rasa kebencian? Apakah dengan marah dan benci semua persoalan-persoalan kita dapat terselesaikan? Mungkin iya, kita bisa menyelesaikan persoalan tersebut. Tapi apakah ada keberkahan, ada kebaikan di dalamnya ketika semua persoalan-persoalan itu harus kita selesaikan dengan kebencian dan amarah? Puasa juga mengajarkan kepada kita untuk menahan hawa nafsu amarah, hawa nafsu kebencian. Jadi orang-orang yang muttaqin itu mampu menekan rasa amarah dan kebencian. Kalau ini masih kita lakukan sebagai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini mau sampai kapan kita lakukan? Mau sampai kapan kita selesaikan segala sesuatu itu dengan amarah dan kebencian? Apakah ini yang harus nantinya kita pertanggungjawabkan dan laporkan di akhir kehidupan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala?
Tentu kita sepakat bukan ini yang akan kita pertanggungjawabkan, bukan ini yang akan kita laporkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tidak hanya sekedar mampu menahan amarah dan kebencian. Kita sadar bahwa dalam kehidupan ini kita tidak sendiri. Kita berinteraksi dengan orang lain, kita berinteraksi dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lain. Kita sadar bahwa yang namanya perbedaan adalah sebuah keniscayaan. Pasti kita berbeda. Suatu ketika mungkin berinteraksi dengan seseorang, dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lain, kita merasa senang, kita merasa bahagia. Di kali lain, di waktu yang lain, mungkin interaksi kita berujung rasa sakit hati, berujung tidak enak yang kita rasakan. Mungkin dari tutur kata dan ucapan saudara kita yang menyinggung perasaan kita. Tapi haruskah nantinya kita menjadi orang yang pendendam, tidak mau memaafkan? Sampai kapan kita harus menjadi seorang pendendam? Sampai kapan kita harus menjadi orang-orang yang tidak mau memaafkan? Sementara kita tahu Allah Subhanahu wa taala itu Maha memaafkan. Rasulullah hadir di muka bumi ini tidak lain sebagai rahmatan lil alamin, sebagai pembawa rahmat, kasih sayang dan kecintaan. Kalau kita tidak mau memaafkan, silaturahim ini berantakan. Apakah Allah akan menurunkan keberkahan? Apakah Allah akan menurunkan kebaikan? Tentu tidak. Kita menginginkan semua itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahan dan kebaikan buat kita. Oleh karena itu mari, di penghujung ayat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Mari kita jadikan tarbiyah Ramadan yang 1 bulan ini sebagai bagian untuk melatih diri kita banyak berbuat kebaikan. Sekecil apapun perbuatan kebaikan itu kita lakukan. Kalaupun ada perbuatan-perbuatan yang tidak baik, karena kita sadar sebagai manusia biasa, kita tidak luput dari kekeliruan, kehilapan, bahkan mungkin kita melakukan maksiat dan dosa. Tapi paling tidak, dengan pembelajaran Ramadan, dengan tarbiyah Ramadan ini, kita mampu meminimalisir segala sesuatu yang tidak baik. Kita mampu meminimalisir maksiat dan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dengan ini kita memperkuat, mengistiqomahkan diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya diri kita, keluarga kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, kita jadikan orang-orang yang kuat untuk dalam pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang kuat dan istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengannya insyaallah keluarga kita menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Allah jadikan kita semua orang-orang yang saleh dan salehah. Allah jadikan kita orang-orang yang muttaqin, dan pada akhirnya nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan ibadah kita dari awal Ramadan sampai dengan akhir Ramadan nanti. Kita menjadi pemenang, kita menjadi orang-orang yang muttaqin, dan Allah mengijabah semua pinta dan doa kita. Amin ya rabbal alamin. Inilah beberapa hal yang sempat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya menyampaikan permohonan maaf kepada jamaah sekalian. Saya tidak dapat ikut bersama-sama melaksanakan tarawih karena masih ada amanah yang harus saya laksanakan. Sekali lagi mohon maaf. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.